Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Oke, untuk kali ini kita akan mempelajari tentang perencanaan usaha jasa profesi untuk materi pembelajaran kelas 12 di semester 1. Ya, ini kompetensi dasarnya ya. Jadi tujuannya kita untuk bisa memahami proses perencanaan usaha jasa profesi dan profesionalisme, meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Baik, ini adalah materi pembelajaran yang akan kita pelajari ya untuk perencanaan usaha jasa profesi. Yang pertama yaitu kita mempelajari tentang ide dan peluang usaha, lalu yang kedua sumber daya yang dibutuhkan, ketiga administrasi dan pemasaran, dan keempat langkah-langkah penyusunan perencanaan usaha jasa profesi. Untuk pertemuan kali ini kategorinya adalah rekayasa ya. Pada bab 1 itu tentang kerajinan tangan, lalu untuk bab 2 ini tentang rekayasa. Baik, ini adalah penjelasan tentang ide dan peluang usaha ya. Jadi sebelum masuk ke ide dan peluang usaha yang akan kita lakukan, kita harus memahami dulu makna daripada profesi. Profesi yaitu bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu. Asal kata dari profesi adalah profesio yang berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah janji atau ikrar dan pekerjaan. Jadi setiap kita mendaftar atau melamar pekerjaan di sebuah perusahaan, pasti nanti akan diadakan sebuah kontrak kerja ya. Jadi disitulah makanya dimaknai tentang janji atau ikrar. Nah, untuk profesi sendiri dibagi menjadi dua bagian ya, atau dua kategori. Yang pertama profesi umum dan yang kedua adalah profesi luhur. Nah, ini untuk pengertian dari profesi umum ya. Profesi umum dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan nafkah hidup saja. Contohnya seperti karyawan di perusahaan atau pabrik, kemudian seorang teller bank ya, desainer atau arsitek, atau koki atau juru masak, dan banyak lagi yang lainnya. Ya, intinya adalah profesi umum itu adalah sebuah pekerjaan yang dilakukan untuk mendapatkan gaji untuk menafkahi hidup saja. Nah, untuk profesi luhur dilakukan dengan tujuan memberi pelayanan kepada masyarakat. Contohnya seorang ketua RT ya, ketua RT atau ketua RW. Nah, itu salah satu contohnya. Dan yang kedua misalnya seorang guru, lalu bisa juga seorang pengatur jalan di kita lihat kalau di pinggir jalan ya suka ada orang yang mengatur agar kendaraan lain dapat melintas atau menyeberang. Nah, itu pengatur jalan. Lalu yang keempat seorang bidan atau perawat kesehatan. Nah, itu adalah contoh-contoh profesi luhur. Dan banyak lagi ya yang lainnya. Nah, ini jadi profesi luhur adalah tujuannya untuk memberi pelayanan kepada masyarakat gitu. Oke, lanjut untuk pengertian profesional. Profesional adalah istilah bagi seseorang yang menawarkan jasa atau layanan sesuai dengan protokol dan peraturan dalam bidang yang dijalaninya dan menerima gaji sebagai upah atas jasanya. Kemudian profesionalisme ialah sifat-sifat, kemampuan, kemahiran, cara pelaksanaan sesuatu, dan lain-lain, sebagaimana yang sewajarnya terdapat pada atau dilakukan oleh seorang profesional. Profesionalisme berasal daripada kata profession yang bermakna berhubungan. Nah, jadi ini profesionalisme ini seseorang yang memiliki kemahiran khusus ya. Jadi untuk nanti saat kita akan kuliah di perguruan tinggi, nah itu akan lebih dikhususkan materi ilmu yang akan kita pelajari. Contohnya ada
misalnya yang khusus di bidang komputer, khusus di bidang kedokteran. Nah, itu lebih dikhususkan ya, seperti itu. Oke, lanjut. Untuk ciri-ciri seseorang yang memiliki profesionalisme, yang pertama itu harus memiliki skills atau keterampilan ya. Lalu yang kedua harus memiliki knowledge atau ilmu. Yang ketiga think future atau berorientasi ke masa depan. Lalu yang keempat adalah independent behavior. Ya. Jadi ini adalah 4 ciri ya. 4 ciri seseorang yang memiliki profesionalisme. Oke, kita lebih dalam lagi ya penjelasannya tentang ciri-ciri ini. Yang pertama yaitu skill atau orang yang memiliki keterampilan. Ciri-ciri seorang profesional yang pertama harus memiliki keterampilan tinggi dalam suatu bidang. Kemudian mahir dalam menggunakan peralatan khusus ya, tertentu yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas yang bersangkutan dengan bidang tadi. Contohnya seseorang yang memiliki keterampilan di bidang seni musik. Nah, ini ya. Jadi mereka selalu pasti harus latihan. Lalu yang kedua, skill dalam pertukangan atau bangunan ya, atau bangunan. Nah, ini jadi biasanya kalau di bidang bangunan itu ada dua bagian ya istilahnya ya. Ada bagian tukang dan ada bagian kenek. Nah, yang paling mahal untuk gajinya ya atau penghasilannya itu yang bagian tukang, karena tukang itu memiliki keahlian atau keterampilan yang lebih khusus dibandingkan kenek ya. Jadi kalau kita mau sewa jasa tukang dan kenek itu pasti berbeda. Kita memberikan uang yang diserahkan kepada tukang atau kenek lebih tinggi tukang. Lalu ada lagi skill atau keterampilan dalam menjahit ya. Nah, ini contohnya. Jadi bukan hanya wanita saja, seorang pria pun juga kalau memiliki keterampilan dalam menjahit juga bisa. Oke, lanjut. Yang selanjutnya adalah knowledge atau ilmu. Jadi ciri-ciri orang yang memiliki profesionalisme harus memiliki ilmu ya. Ciri seorang profesional yang kedua harus memiliki ilmu dan pengalaman serta kecerdasan dalam menganalisis suatu masalah. Peka dalam membaca situasi serta cepat, tepat, cermat dalam mengambil keputusan terbaik. Nah, ini contohnya seorang yang memiliki ilmu di bidang bahasa ya. Jadi ada profesi penterjemah. Nah, biasanya juga bisa kita adopsikan di bidang pariwisata. Jadi ada guide atau seorang yang mengantar turis ya, untuk dijelaskan tempat-tempat pariwisata yang akan dikunjungi. Nah, itu menggunakan bahasa asing di mana turis itu berasal. Nah, itu adalah profesi penerjemah, atau juga menerjemahkan teks, itu juga bisa. Atau juga bisa seorang penerjemah dari kedutaan besar di luar negeri. Nah, itu salah satunya ya, profesi penerjemah. Lalu yang kedua ada lagi di bidang montir. Nah, ini montir ini biasanya memperbaiki kendaraan-kendaraan ya. Nah, itu pasti harus memiliki ilmu di bidang kendaraan tersebut. Jadi bisa mengetahui apa saja kerusakan yang ada pada kendaraan tersebut, dapat mendeteksinya dengan cermat ya. Nah, ini salah satu ciri yang kedua seorang yang profesional. Oke, lanjut. Untuk yang ketiga adalah think future atau berorientasi ke depan. Jadi ciri seorang profesional yang ketiga harus memiliki sifat berorientasi ke depan sehingga punya kemampuan dalam mengantisipasi perkembangan lingkungan yang terbentang di hadapannya. Ya, itu ya. Jadi orang tersebut
harus mampu mengembangkan dirinya sendiri. Jadi tidak hanya stagnan di itu saja ya. Jadi berusaha untuk mengembangkan usahanya dan juga mengembangkan dirinya, baik itu di bidang ilmu pengetahuan ya dan lain sebagainya. Oke, yang keempat adalah independent behavior atau memiliki sifat kemandirian. Nah, ciri seorang profesional yang tepat harus memiliki sifat mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi, terbuka, menyimak dan menghargai pendapat orang lain, tetapi cermat dalam memilih yang terbaik bagi diri dan perkembangannya pribadi. Nah, ini ya ilustrasinya. Jadi seorang yang bersikap mandiri, dia mampu melakukan pekerjaan dengan sendiri ya, dibandingkan dengan berkelompok. Mungkin memang untuk pekerjaan berkelompok lebih mudah ya, lebih mudah pengerjaannya. Tapi jika tidak ada orang lain, dia mampu mengerjakan pekerjaan dengan sendiri atau mandiri. Oke, lanjut. Ini untuk administrasi dan pemasaran. Untuk administrasi secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan. Kemudian untuk pemasaran, ini bisa dilakukan melalui yang pertama contohnya mouth to mouth ya, atau bicara kepada seseorang lalu orang tersebut akan menyampaikan lagi ke orang lain. Nah, itu salah satu contoh pemasaran. Lalu yang kedua, kita bisa membuat dalam media cetak ya, dengan printing. Lalu ketiga, melalui digital marketing atau elektronik ya. Nah, ini salah satu beberapa contoh untuk pemasaran. Ya, lanjut untuk langkah-langkah penyusunan perencanaan usaha jasa profesi. Yang pertama yaitu persiapan, lalu yang kedua pelaksanaan, lalu ketiga evaluasi, dan keempat pengembangan. Oke, yang pertama tahap persiapan. Pada tahap persiapan kita perlu membuat rencana usaha mencakup pembuatan sistem produksi, perencanaan biaya usaha, dan strategi promosi. Ya, ini ya. Jadi setiap kita mau melakukan sesuatu pekerjaan, kita harus mempersiapkan terlebih dahulu sehingga kita dapat menentukan goal atau tujuannya, tujuan akhir daripada apa yang akan kita lakukan. Nah, tahap yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Di tahap pelaksanaan, hal yang harus kita lakukan berikutnya membuat poin-poin ya. Nah, ini kebetulan tentang jasa ya. Jadi kita menentukan poin-poin jasa yang dapat kita tawarkan. Poin-poin jasa yang kita tawarkan kemudian didukung dengan peralatan produksi yang kita butuhkan. Nah, jadi kita harus menyiapkan juga alat-alat ya, kira-kira yang berhubungan dengan jasa yang kita akan berikan kepada konsumen atau masyarakat. Nah, di dalam hal ini kita dapat menjadikan peralatan sebagai dasar pertimbangan perencanaan usaha. Contohnya yang paling ini ya, jasa servis motor ya. Nah, ini untuk jasa servis motor mungkin peralatannya agak cukup banyak ya. Contohnya ini ada untuk di servis motor di dealer resmi ya, dia memiliki hidrolik, kemudian mungkin kunci-kunci pas, kunci dari ring 6 sampai dengan 14 ya, yang berhubungan dengan kunci untuk membuka baut-baut. Lalu yang kedua ada lagi jasa servis CPU atau komputer atau laptop. Nah, ini peralatan yang dibutuhkan. Yang pertama jelas ini ya, obeng ya, obeng min, obeng plus, kemudian mungkin kain lap untuk membersihkan nanti, lalu sikat ya, sikat atau kuas untuk membersihkan juga. Nah, itu salah satu contoh peralatan yang dibutuhkan untuk jasa servis komputer atau laptop. Lalu di sini yang ketiga ada contoh jasa servis setir spuring. Nah, ini jadi kita lihat ada alat yang diperlukan ya. Kita lihat ada layar monitor yang berhubungan dengan sistem spuring, pengaturan kemudi ya atau roda ban supaya posisinya itu sentral atau di tengah-tengah seluruh bannya. Nah, ini biasanya ada laser ya kalau kita lihat di spuring ini. Nah, itu contoh-contoh
beberapa jasa servis ya. Jadi kita harus tahu peralatan apa saja yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan jasa servis yang kita berikan ke masyarakat atau konsumen. Oke, lanjut. Nah, ini untuk tahap evaluasi. Setelah melalui tahapan pelaksanaan, maka perencanaan selanjutnya adalah tahapan evaluasi atas target yang harus dicapai saat pelaksanaan sudah dilakukan. Nah, ini kita harus rancang juga ya, perencanaan untuk evaluasinya. Jika kegiatan yang kita lakukan itu berhasil, maka kita bisa membuat sebuah keputusan berikutnya dari evaluasi yang sudah kita rencanakan ya. Oke, lanjut untuk tahap pengembangan. Setelah membuat tahap evaluasi, tahap selanjutnya adalah tahap pengembangan. Setelah dirasa berhasil, kita dapat memperluas jangkauan wilayah usaha kita. Nah, ini ya, jadi jika kegiatan yang kita lakukan itu melampaui target, kita bisa melakukan pengembangan. Misalnya di awalnya kita hanya buka di wilayah Bekasi, kita bisa kembangkan di wilayah lainnya atau kota-kota lainnya, entah itu di Jakarta. Nah, intinya kota dulu ya. Nah, setelah kota yang terdekat baru ke daerah atau provinsi yang lainnya. Ya, lanjut untuk perencanaan pengembangan usaha. Dalam mengembangkan usaha, kita dapat melakukan hal-hal sebagai berikut ya. Yang pertama yaitu menambah tenaga kerja. Nah, ini untuk mempermudah pengerjaan agar lebih cepat. Kemudian mungkin konsumen yang datang lebih banyak, maka kita butuh tenaga kerja sehingga konsumen tidak perlu menunggu terlalu lama. Nah, itu untuk tahap pengembangan. Lalu yang kedua, penyediaan layanan keanggotaan. Nah, ini digunakan untuk mendata data konsumen ya, sehingga mereka dapat dihubungi kembali oleh kita. Jadi kita bisa membuat sebuah registrasi atau pendaftaran data konsumen. Nah, ini untuk tahap pengembangan usaha ya. Jadi istilahnya mendata konsumen yang sudah menggunakan jasa kita. Lalu yang ketiga, membuat konsumen tetap terikat dengan produk usaha kita. Nah, ini bagaimana caranya kita bisa membuat konsumen tetap terikat dengan produk usaha kita. Contohnya kita bisa memberikan jasa garansi ya, garansi terhadap kegiatan yang sudah kita berikan. Misalnya 1 tahun kah atau 6 bulan seperti itu. Jadi kita dapat membuat konsumen tetap terikat dengan produk usaha kita. Oke, saya kira demikian ya untuk materi pembelajaran perencanaan usaha jasa profesi. Ya, jangan lupa ilmu tak akan pernah ada habisnya. Jadi jangan pernah berpikir untuk berhenti belajar, sebab kehidupan tidak akan pernah berhenti untuk mengajarkanmu. Oke, terima kasih telah menyimak materi pembelajaran ini. Saya akhiri, yang benar dari Allah Tuhan Yang Maha Esa, yang salah dari diri saya sendiri. Saya mohon maaf atas materi yang disampaikan. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Sobat Helmi, terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Jika Anda suka video ini, klik tombol jempol ke atas dan klik tombol subscribe di bawah video jika belum. Gratis kok, dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng untuk mendapat info terbaru di channel ini. Oke, see you again on the next video. Bye.